Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam Pak Epul, ada apa? Gini Bu, ada yang ingin saya eh, bicarakan dengan Ibu, mungkin tentang kondisi siswa-siswi kita, saya di sekolah. Memangnya apa yang Bapak rasakan di siswa-siswi Bapak di sekolah? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya sering melihat di sekolah, sepertinya ada anak-anak itu sedang sedang mengalami krisis Bu, bahkan bisa dikatakanlah krisis moral gitu. Nah, Hmm, jadi itu yang ingin saya bicarakan sama Ibu, intinya kepada tingkah laku siswa dan sopan santun mereka Bu selama di sekolah. Memangnya kalau gitu ukuran keberhasilan Bapak dalam coaching ini bagaimana? Nah, saya sih sebetulnya inginnya gitu kan ada tindakan yang harus saya lakukan supaya krisis moral yang terjadi di sekolah terhadap anak-anak ini bisa sedikit bisa sedikit demi sedikit eh apa ya? Jadi, nggak kayak sekarang gitu, Bu. Jadi saya Hmm, berbandingan dengan zaman dahulu, bahwa anak-anak zaman dahulu tuh, khususnya pada saat zaman saya sekolah, bahwa ketemu dengan guru itu, biasa gitu, Bu, lah, kita menghormati, ya, saling tersenyum dan bahkan bisa apa namanya, salim gitu, Bu, ya. salim. Nah, jadi kalau anak-anak sekarang itu berbicara sama guru tuh, tidak menurut saya itu tidak ada kesopanannya, Bu, gitu. Iya, kayak ke Jadi temen gitu ya? nah itu, Bu, itu kasus yang sekarang saya, hadapi. Kalau sekarang itu sebetulnya tingkat sopan santun itu sudah menurun. Menurun. Jadi, pengennya saya sekarang ada sedikit peningkatan, walaupun nantinya tidak terlihat dengan jelas, tapi saya ingin ada sesuatu tindakan yang bisa mengembalikan kesopanan anak-anak terhadap guru, khususnya terhadap guru yang, umumnya untuk warga sekolah dan teman-temannya juga. Nah, tindakan yang bisa mengembalikan kesopanan itu harus seperti apa mungkin, harus seperti apa, apa namanya, eee, tindakannya itu harus seperti apa Harus gitu, Bu. seperti apa mungkin ya? Oke. Iya iya, tindakannya itu seperti apa gitu terhadap Mhm. anak-anak agar tingkat sopan santunnya seperti zaman-zaman dahulu gitu. Ya, sebelumnya mungkin saya mau bertanya dulu ya, Pak. Apa Boleh, sih Bu. perasaan Bapak gitu ketika berada di situasi seperti itu? Ya melihat anak-anak yang, kurang yang kesopanannya menurun gitu, Ya gitu ya. perasaannya gitu sebagai guru? Jadi, sebetulnya saya miris gitu, Bu, ya, sangat miris karena ya mungkin bisa dikatakan anak-anak sekarang itu betul apa kata Ibu tadi, seperti ke temen gitu kan ya, padahal Iya, kita secara segi umur jauh. Jadi sopan santun anak kepada guru, kemudian, bagaimana bersikap anak dan seorang guru seperti apa, bagaimana kesopan santunnya mereka seorang murid kepada guru harus seperti apa gitu. Kalau mhm, misalkan nih, melihat perbandingan saya banding lagi gitu Bu ya, zaman dahulu itu jelas terlihat perbedaannya gitu, yang mana pada zaman dahulu murid kalau ketemu guru itu sampai bisa sampai membungkukkan badan gitu Bu. betul, Kalau iya, sekarang kan ketemu sama guru kadang pura-pura nggak kenal, iya, dan kalau misalkan guru tersebut, apabila saya tidak mengajar di kelas A, anak itu tidak akan mau bersalin gitu, Bu, karena, dia bukan guru saya guru gitu iya, kan. oh, iya iya, Nah, jadi, saya ingin gitu kan, perasaan saya itu sangat miris gitu, Bu. Jadi, kalau misalkan dengan guru mereka yang diajar, khususnya di SMP kan tidak semua guru itu mengajar dalam satu kelas yang sama. betul betul, Jadi, kalau misalkan ketemu saya, dia merasa acuh aja gitu. Kalau misalkan mmm, dengan guru yang keajarnya, bahkan dia salim, bertanya. Nah, jadi perasaan saya itu sangat miris Bu dengan kondisi di sekolah saya sekarang ini gitu kan. Bahkan tidak semua anak itu hafal dengan gurunya, jadi yang menghafal itu hanya guru-guru yang mengajar di kelasnya mereka gitu kan. iya. Dan merasa lebih lebih terhadap acuh tak acuh gitu Bu. Betul betul. Iya sih, Pak. Memang ya, zaman sekarang itu udah berbeda banget gitu ya dengan zaman-zaman dahulu gitu. Betul Bu. Saat kita masih sekolah dulu kali ya, Pak, ya, berbeda gitu. Iya, jadi Ya, lebih menghargai kalau kita kan mhm, siapapun yang jelas misalkan, guru dari SMP 1 misalkan, nah pasti tahulah, oh itu guru kita mau dimanapun ya kalau tidak salim juga atau sentangan minimal kita senyum lah gitu, Bu. iya
ya itu ya yang Bapak harapkan gitu ya. Nah, menurut Bapak nih, kalau kita skalakan dari 1 sampai 10, Bapak mau anak-anak itu yang seperti apa gitu? Ya kalau misalkan menurut saya kondisi idealnya Bu ya, dari Iya, skala 1 sampai 10, kalau skala 1 sampai 10 saya pengennya anak-anak minimalnya di 8 lah, skala nilai 8, sikap iya, sopan santunnya ya kepada guru. Tapi kalau yang sekarang, saya nilai nih, kalau yang sekarang ini saya lihat sikap anak-anak, sikap murid atau peserta didik terhadap guru itu, khususnya di tingkat sopan santunnya masih di skala 5 atau 6 Bu. iya, Jadi, kalau nilai skalanya 5 atau 6, mau ke 8 itu kayaknya udah sangat jauh, Bu. Walaupun misalkan 5 ke 6, 6 ke 8 itu hanya berpatok 2 poin, tapi kalau lihat kondisi sekarang ini, menurut saya itu sangat jauh, Bu. Bahkan dari 6 ke 7 pun lihat, sekarang anak-anak itu sangat agak susah gitu, susah Bu. gitu. Oh, iya, Tapi mungkin ini juga, untuk menaikkan skala kenaikan angka anak itu, ini merupakan tantangan buat kita khususnya saya sebagai seorang guru, bagaimana nih caranya kita bisa membuat tingkat sopan santun atau misalkan etika murid terhadap guru itu kembali lagi seperti zaman dahulu yang sudah tadi saya katakan gitu Bu. Jadi siapapun gurunya, eh, dimanapun misalkan kalau toh anak itu tahu mempunyai tingkat kesopan santun yang tinggi, minimal mereka akan senyum gitu kan. iya. Kalau misalkan tidak hanya di sekolah gitu Bu. Ya, iya. Memang, cukup sulit ya Pak, untuk, kita lakukan gitu, kepada anak-anak karena kan lingkungan juga berpengaruh ya Pak. Betul. Meskipun kita ajarkan di sekolah, tapi kan kalau di rumahnya tidak diajarkan itu sama saja gitu ya. Nah, tapi nih menurut Bapak nih ya sebagai guru sajalah, kita tidak usah jauh-jauh melihat lingkungannya atau melihat keluarganya gitu. Ini hanya kita sebagai guru untuk merubah dari posisi 5 ke 8 nih, biar, sesuai yang Bapak inginkan itu kan di skala 8 ya, menurut Bapak bagaimana ya usaha dan cara yang bisa Bapak terapkan gitu untuk mengubah kondisi tersebut? Di sekolah sih sebetulnya sudah dilakukan Bu ya. Memang sudah ada juga seperti, kegiatan pembiasaan-pembiasaan positif yang, bagaimana misalkan kalau ketemu dengan guru, bagaimana kalau berbicara dengan guru, itu sudah diterapkan dalam pembiasaan-pembiasaan, bahkan sudah diterapkan juga dalam proses pembelajaran kewarganegaraan mungkin Bu ya, Iya, toleransi dan, lain-lain mungkin. Akan tetapi mungkin pembiasaan positif ini hanya mengenai untuk beberapa siswa saja Bu. Beberapa murid saja yang sudah terimbas oleh pembiasaan positif dan oleh pembelajaran kewarganegaraan tersebut. Jadi mereka sudah mulai melakukan perubahan, ketemu dengan guru, bersalaman atau setidaknya senyum. iya, Tetapi pada sisi lain pembiasaan positif ini belum sampai ke semua murid Bu. Jadi hanya ke murid-murid tertentu, belum ke semua murid. Jadi mungkin salah satu caranya adalah menurut saya dengan meningkatkan lagi kebiasaan atau pembiasaan positifnya, apakah dengan adanya kegiatan atau misalkan dengan kegiatan mentoring oleh guru kewarganegaraan, mentoring oleh guru PAI dan bekerja sama dengan guru yang lain atau bahkan dengan wali kelas itu mengontrol, kelas. mementoring antara siswa, memonitoring tentang bagaimana sopan santun terhadap seorang guru itu. Contoh misalkan selain itu kita ambil kolaborasi dengan stakeholder yang ada, diantaranya dengan guru BK, Iya, supaya kita ada mentoring gitu kan, ini perilaku anak yang baik ini seperti apa, berapa persen nih perilaku murid yang emang sopan santunnya kurang gitu kan. Jadi kita mesti selain kebiasaan-pembiasaan, mesti kita ada juga mentoring, khususnya itu yang mentoring itu yang lebih dominan itu wali kelas dengan guru BK mungkin Bu, menurut saya seperti itu. iya. Jadi memang sudah ada ya Pak pembiasaan positif yang dilakukan gitu ya dan tadi Ya. Bapak juga menyarankan beberapa, hal lain gitu ya, untuk biar lebih efektif gitu dari pembiasaan tersebut. Nah tapi menurut Bapak dari pembiasaan itu apakah pembiasaan itu sangat berdampak positif nantinya? Ya kalau menurut saya yakin sih saat berdampak positif Bu, karena dari pembiasaan-pembiasaan nanti, pembiasaan-pembiasaan positif, pembiasaan-pembiasaan dengan hal yang baik akan membiasakan anak itu terhadap hal-hal yang positif.
betul. Misalkan dengan pembiasaan positif, senyum, sapa, salam, Ya, 3S ya. 3S ini bisa Mhm. diterapkan di sekolah dan, ini merupakan kewajiban, bisa merupakan juga tuntutan dari sekolah bahwa kita mesti 3S ini, kepada setiap murid, bahkan itu baik kepada guru atau ke temannya, bisa juga ke dalam warga sekolah yang lain. Saya yakin akan sangat berdampak pada tingkat kesopan santunan murid kepada seorang guru khususnya, umumnya terhadap warga sekolah yang lain. Nah, jadi anak akan merasa bagaimana cara mereka bersikap ketika bertemu dengan guru, bagaimana mereka bersikap ketika berbicara dengan guru, dan bagaimana mereka bersikap ketika berinteraksi dengan guru. Mungkin dengan cara ini akan meningkatkan sopan santunnya, Bu. Bahkan jadi kan kalau sekarang kalau kita misalkan menerapkan 3S ini, anak tidak akan, "Oh, ini guru saya nih." Jangan jadi bukan menganggap berbicara disamakan dengan teman, bahkan kalau dalam Sunda itu, anak itu bahkan kebiasaan dengan temannya berbicara kasar, bahkan ke guru pun biasanya seperti itu, Bu. Jadi Iya. meminimalisir minimal dengan 3S inilah gitu. Menurut saya akan sangat efektif, Bu. Oke, betul ya Pak. Jadi memang dari harus dibiasakan sih. Jadi mereka meskipun terpaksa gitu. Jadi kan tapi lama-lama kalau sudah menjadi suatu kebiasaan mereka akan terbiasa gitu ya untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Semoga saja ya Pak. Ya, Bu. Cuman kemudian nih ya, apakah ada hambatan dari pembiasaan positif yang sudah Bapak terapkan pada anak-anak tersebut? Pasti sih, Bu, kalau misalkan kita akan merubah suatu tatanan khususnya, Mhm. apalagi misalkan merubah secara psikologi dan kebiasaan buruk itu pasti ada hambatan. Iya, pasti. Mungkin menurut saya, hambatan sekarang yang paling dominan, yang paling sulit itu ada pada diri murid sendiri, Bu. Iya. Ketika mereka melakukan pembiasaan positif hanya sekedar, "Oh, ini saya disuruh oleh guru." Nah, jadi belum ada keinginan dari mereka untuk dari dalam diri khususnya Iya. khususnya motivasi intrinsik mereka gitu kan. Jadi mereka itu bu be be buka belum, apa ya, belum merasakan Kesadarannya gitu ya, kesadaran jadi diri belum ada sendiri. kesadaran, jadi belum hanya untuk dorongan dari mereka sehingga seorang murid itu misalkan ketemu sama guru itu baru mau salam itu karena diwajibkan untuk 3S. Iya. Ada dari motivasi dari intrinsiknya gitu, "Ah, kalau saya nggak salah mungkin, takut nanti dapat nilai jelek," atau misalkan takut nanti ditegur sebagai siswa yang tidak sopan karena tidak menaati aturan sekolah, yaitu dengan cara 3S tersebut. Jadi sebetulnya, hambatan yang paling mendasar itu menurut saya adalah, ke dalam motivasi dirinya, Bu, motivasi intisnya tersebut gitu. Jadi bagaimana mereka harus menyadari bahwa itu suatu kebutuhan, bukan hanya hukuman, bukan hanya aturan sekolah gitu kan, bahwa sopan santun itu harus dimiliki oleh setiap siswa di sekolah gitu. Jadi tantangannya menurut saya itu dari aspek psikologi atau dalam diri siswa tersebut gitu, Bu. Iya. Ya, betul, Pak. Jadi itu memang PR kita ya, untuk menyadarkan mereka gitu, untuk memotivasi mereka supaya tertanam gitu, sebuah pembiasaan yang baik bukan hanya karena terpaksa atau karena takut dihukum, tapi memang benar-benar real, bahwa mereka itu tuh, sifat yang harus mereka lakukan gitu ya untuk, ke aktivitas sehari-hari. Nah, tapi menurut Bapak nih, apakah ada faktor lain nggak selain dari pembiasaan di sekolah yang bisa membuat anak itu attitude-nya jadi lebih baik, selain dari yang Bapak sebutkan? Oke. Jadi kalau tadi kan, terhadap motivasi anak itu ya, Iya. dari intriksi gitu. Saya mengacu pada filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu, bahwa lingkungan yang membentuk anak itu tidak hanya di sekolah. Nah, tentunya yang paling utama adalah di keluarga. Betul. Kemudian saya yakin kalau misalkan di dalam pendidikan keluarganya sudah melakukan pembiasaan positif, saya yakinlah dalam diri murid itu akan tumbuh motivasi intrinsik untuk bersikap lebih positif, lebih sopan, sopan santunnya lagi lebih baik kepada gurunya. Oleh karena itu di sini akan lebih enak gitu kalau misalkan guru itu di sekolah, anak itu ditanamkan guru itu bahwa orang tua kamu itu di sekolah adalah guru gitu. Iya. Sehingga anak akan beranggapan bahwa
akan menurut orang tua karena di sekolah itu adalah guru kita itu adalah orang tua siapapun itu gurunya gitu. Dengan kata lain, guru dan orang tua itu harus bekerja sama termasuk dengan lingkungan. Nah, kalau Iya, misalkan lingkungan anak-anak di sekolah sudah terbentuk budaya positif, ya insya Allah secara tidak langsung karakter positif juga akan terbentuk pada diri murid. Jadi mungkin seperti itu Bu, jadi lingkungan pun mempengaruhi, mempengaruhi. khususnya lingkungan keluarga gitu. Jadi kalau di lingkungan keluarga sudah terbentuknya kebiasaan-kebiasaan positif, insya Allah akan ditanamkan oleh siswa di sekolahnya mereka. Jadi memang lingkup terkecil itu adalah keluarga ya Pak. Jadi Betul Bu. jika di keluarganya sudah kuat gitu ya, maka dia bakalan terbawa lah untuk ke lingkungan luar yang lebih luas gitu ya. Iya betul Bu. Nah, kemudian rencana Bapak nih, rencana aksinya. Bapak dalam mencapai tujuan supaya anak mendapatkan attitude yang baik itu bagaimana? Yang pertama mungkin tadi dari melakukan pembiasaan positifnya itu, jadi lebih ditingkatkan lagi aktivitas kegiatan pembiasaan positifnya tidak hanya dengan senyum sapa salam, kemudian dengan kebiasaan positif membaca doa Asmaul Husna itu memang sudah biasa kita lakukan Bu, seperti sudah dilakukan nih saya di sekolah dengan mentoring-mentoring yang dilakukan misalkan setiap hari Jumat seperti istilahnya keputrian untuk perempuan. Untuk laki-laki kita akan luangkan waktu di lain jam pelajaran khususnya untuk mentoring tentang pembiasaan positif seperti misalkan dalam pembelajaran guru mengaji. Nah, dalam pembelajaran mengaji diterapkanlah sifat-sifat yang sikap-sikap yang baik dan sikap-sikap yang jelek di sekolah khususnya terhadap diri gitu kan. Jadi kita bekerja sama juga dengan stakeholder yang lain khususnya wali kelas, guru BK, guru PAI ataupun guru mengaji gitu Bu. Jadi agar tertanam gitu kan sesuai Betul. dengan profil pelajar Pancasila itu yaitu ketuhanan bukan berhak mulia gitu. Ya. Tadi saya dengar Bapak mengatakan bahwa harus ada tindakan yang positif ya. Iya. Nah, contohnya apa nih Pak tindakan positif yang bisa dilakukan tadi selain mentoring? Nah, selain yang untuk sekalian mentoring Bu ya, memang ini pembentukan karakter murid itu kan ditentukan oleh keluarga juga. Jadi kan kalau mentoring di sekolah ini pembiasaan positif di keluarga, kita akan menjalin kerjasama dengan orang tua. Rencana saya mungkin ini saya inginkan pertimbangan dan mengkonsultasikan dulu dengan siapa apa ini efektif atau enggak. Jadi kita membuat seperti komunikasi yang rutin antara orang tua dan guru, terutama wali kelas, menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh murid tersebut yang setidaknya bisa meningkatkan pembiasaan positif atau menguatkan karakter yang baik pada diri murid. Jadi ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Baru rencana mungkin kalau memang terlalu berat, jadi saya juga ingin berkonsultasi lagi gitu eh, dengan ibu atau dengan teman rekan sejawat saya yang lainnya, atau mungkin bisa dengan orang tua siswa gitu, agar kegiatan atau misalkan pembiasaan positif itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ya. Kemudian jangka waktunya itu mau bagaimana Pak? Jangka waktu untuk melaksanakan semua rencana Bapak tadi? Untuk jangka waktunya, saya pengen sih secepatnya mungkin Bu, karena sudah miris gitu kan melihat Betul. kasus tersebut di sekolah. Tapi kalau melihat hasil dari suatu pembiasaan positif, kan tidak mungkin instan ya Bu. Iya, tidak. Tidak, setidaknya kalau misalkan saya langsung bergerak bisa lebih cepat. Setidaknya bisa meningkatkan lagi bagaimana karakter positif yang dimiliki oleh siswa tersebut. Apakah nanti misalkan sekarang ada laporan, nah langsung saya tindak lanjuti. Jadi saya ingin secepatnya dilakukan karena tidak kemarin juga saya mendapat informasi dari Bu Dede yang masih ada siswa kelas 8 yang bersikap seperti kurang sopan. Kemudian saya melihat juga mendengar dari Bu Iis tentang ada anak yang perempuan yang bertindak kurang sopan. Setidaknya setelah ada pembiasaan-pembiasaan positif yang sudah dilakukan, nanti tidak ada lagi informasi-informasi yang dilaporkan. Jadi secepatnya saya akan ingin menindaklanjuti program saya itu karena saya tidak maulah mendengar, apalagi kemarin itu saya pernah mendengar dari 2 guru tersebut ada anak-anak yang emang kurang sopan gitu. Ya.
Walaupun hasilnya tidak akan instan gitu, tapi akan saya secepatnya diberlakukan gitu. Ya, jadi memang lebih cepat, lebih baik sih ya Nah untuk itu Bu. tindakan seperti ini. Cuma menurut Bapak nih ukuran keberhasilan rencana aksi ini, seperti apa sih ukuran keberhasilan yang Bapak bayangkan, harapkan? Mungkin karena ini tidak instan Bu ya. Untuk keberhasilan Bu ya, keberhasilan rencana aksi Bapak Ya. saya lihat untuk indikator keberhasilannya yaitu seperti tadi Bu, saya pengen tidak ada lagi laporan tentang ketidaksopanan yang dilakukan oleh siswa terhadap guru. Tidak ada lagi laporan murid yang dalam tanda kutip bersikap bersikap kurang sesuai dengan harapan guru. Jadi sudah kalau bisa dibilang kenaikan persentase ya bisa dikatakanlah tingkat apa ya disiplinnya anak itu atau misalkan tidak sopannya itu sudah berkurang gitu Bu. Jadi presentasinya itu sudah menaik. Iya. Siswa yang sudah memiliki karakter yang baik mungkin presentasinya akan lebih naik lagi gitu Bu. Selain daripada laporan tapi presentasinya juga Bu. Itu tingkat keberhasilan. Ya, itu tingkat keberhasilan yang Bapak harapkan gitu ya. Iya ya Bu. Berkurangnya lah persentase Berkurang. siswa yang tadi yang kurang sopan itu ya, dan laporan-laporan yang buruk gitu ya, diharapkan tidak ada lagi lah ya ke depannya gitu. Betul Nah, Bu. cuma nih misalnya setelah Bapak sudah melakukan aksi-aksi tadi yang Bapak sebutkan, ternyata masih ada ya, laporan atau masih ada, terjadi, persentasenya ternyata masih buruk misalkan atau masih terdapatlah laporan-laporan dari, beberapa guru yang mengatakan bahwa murid ini masih kurang sopan, ini bagaimana menurut Bapak? Nah, jadi mungkin karena tidak instan gitu Bu ya, tidak langsung misalkan tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu Bu ya. Iya. Apapun misalkan bukan apapun jadi pendidikan atau mentoring, kegiatan positif, terus komunikasi dengan orang tua sudah dilaksanakan tapi ternyata masih belum bisa meningkatkan tingkat kesopanan atau karakter positif siswa terhadap guru, saya pikir tindakan ini masih harus dilakukan dan lebih ditingkatkan Bu. Apakah materi mentoringnya yang oleh anak atau mungkin bisa memang langkah ini belum bisa berhasil gitu. Jadi kita melakukan evaluasi Bu dari ketiga proses itu. Nggak ada? Jadi kita melakukan evaluasi tindakan untuk dilanjutkan tindakan ke depannya seperti apa gitu setelah melakukan evaluasi tersebut. Oke. Apa komitmen Bapak nanti, untuk menjaga gitu, untuk supaya tujuan Bapak tercapai? Mungkin komitmennya kita berkolaborasi melibatkan guru yang lain termasuk guru PAIBP karena PAIBP ada budi pekertinya juga gitu kan. Wali kelas, kesiswaan juga atau yang lebih luas bagi nanti kerjasama tim kita harus lebih kuat lagi dalam menguatkan semua tindakan yang bisa dilakukan untuk meningkatkan karakter positif anak. Jadi untuk di guru mentoring terhadap guru PAI ini membahas tentang bagaimana akhlak dan sopan santun terhadap orang tua, atau misalkan terhadap guru atau misalkan terhadap orang yang lebih dewasa gitu kan dalam Al-Qur'an misalkan kan ada kan itu PAIBP Iya. PAIBP itu kan BP-nya itu adalah budi pekerti. Jadi bagaimana kita khususnya di guru PAI itu kita bekerja sama dengan baik pada saat pembelajaran ditekankan untuk lebih ke budi pekerti gitu Bu. Apalagi kalau misalkan berbenturan dengan agama otomatis siswa itu akan ada yang namanya takut gitu kan. Ada takut dengan dosa lah kalau misalkan dengan dosa seperti itu Bu. Iya. Jadi, tadi harus, berkolaborasi juga ya berarti sama Iya, dengan beberapa pihak gitu ya. iya, iya Bu. Kemudian apa yang akan siapa gitu yang akan bisa membantu Bapak gitu agar bisa menjaga komitmen ini? Ya karena berkolaborasi itu Bu ya, tadi, contohnya kita, eee, untuk menjaga komitmen ini Bu ya. Iya. Jadi mungkin berkolaborasi dari seluruh guru yang termasuk tidak hanya guru PAI sebetulnya Bu, kita menekankan ke setiap guru untuk mengajarkan atau menerapkan pola-pola budi pekerti khususnya terhadap sopan santun anak di sekolah.
termasuk rekan-rekanku yang lain sebenarnya berarti berkomitmen dengan semua stakeholder guru yang ada. Khususnya gitu wali kelas, guru BK dan guru PAI tersebut, Bu. Iya. Ya, menarik sekali ya, Pak, ya, dari hasil coaching ini gitu ya, banyak sekali pembahasan yang kita bahas tadi ya, dan dari cerita-cerita Bapak ya, semoga apa pembiasaan yang tadi Bapak sudah rancang dan lakukan, lancar ya, Pak, bisa dilaksanakan gitu aksi-aksinya nanti. Nah, Eee, dari hasil coaching ini nih, Pak, kira-kira apakah ada pencerahan yang Bapak dapat? Benar, Bu, setelah saya panjang lebar, alhamdulillah, tadi sebenarnya saya tuh masih gemes, Bu, dengan cerita dari Bu Dede dan Bu Iis, itu ada anak siswa yang mereka tuh sepertinya tidak dalam tanda kutip, anak itu benar kurang kurang pengajaran lah gitu, bukan kurang ajar. Jadi, saya sangat gemes, Bu, masih ada anak yang kayak gitu gitu. Tapi setelah saya berbicara dengan ibu, dengan arahan dari ibu gitu kan, khususnya saya mencurahkan isi hati saya terhadap ibu, alhamdulillah nih saya sudah mulai tercerahkan. Jadi ada tindakan yang bisa kita ambil sebenarnya dan mudah-mudahan nanti khususnya saya bisa laksanakan rencana tersebut dan bisa meningkatkan tingkat kesopan santunan siswa terhadap guru, karakter positifnya makin kuat. Jadi tidak ada lagi eh apa ya menurut saya tadi krisis moral gitu kan, tidak ada lagi krisis moral walaupun kita sekarang di era globalisasi ini masih banyak meningkat tingkat anak kurang sopan santunnya itu, Bu. Jadi setelah mengobrol dengan ibu, alhamdulillah saya sudah tercerahkan, tidak lagi gondok karena mendapatkan solusi dengan metode-metode yang sebetulnya dari saya sendiri itu gitu, bukannya cuma ibu hanya membimbing, alhamdulillah. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Iya. Semoga saya bisa menerapkannya di sekolah. Ya, jadi memang Bapak itu sebenarnya sudah ada solusinya gitu ya, mungkin belum terarahkan Nah, saja gitu itu ya, dan tugas saya di sini memang hanya untuk mengarahkan, pembiasaan yang akan Bapak lakukan nanti gitu ya. betul, Ini Bu. memang menarik sekali ya obrolan kita hari ini gitu. Cuman kalau begitu nih, bagaimana apakah ada yang mau Bapak bicarakan lagi tidak? Kayaknya sudah nih, Bu. Sudah masuk, udah waktunya udah mepet juga. Oke. Mungkin sudah tercerahkan tadi, Bu. Walaupun gondok tapi sekarang alhamdulillah. Udah bercerita sama Ibu lumayanlah alhamdulillah jadi plong. Makasih banyak, Bu. Ya, Iya, sama-sama Bapak, mungkin nanti, next time kita bisa diskusi lagi bareng ya, Pak, ya? betul, Bu, betul, Bu. Mungkin Oke. itu. Sudah mungkin ya, Pak, tidak ada yang bisa disampaikan lagi ya? Mungkin udah cukup, Bu, sudah tidak ada lagi. Terima kasih banyak, Bu, atas, proses coaching-nya hari ini. Oke, terima kasih juga Bapak, sama-sama. Sama-sama, Bu. Ya.